Assalamualaikum anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Zum. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Semangat ya anak-anak ya. Apakah kalian sudah sarapan? Tentu ya, buat bekal kita belajar ya. Apakah kalian sudah mandi? Tentu juga ya, biar seger, wangi. Oke, pada pagi hari ini kita semua akan belajar fikih ya. Tentang apa itu? Bab 2, yaitu 2 kalimat syahadat. Tentu kalian kemarin masih ingat ya, 2 kalimat syahadat. Baik, nanti kita akan secara detail, secara rinci akan membahas 2 kalimat syahadat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, masih ingat syahadat itu artinya apa anak-anak? Oke, pinter. Dari kesana Bu Zum dengar ya. Dari sini Bu Zum dengar kalian menjawab. Syahadat artinya persaksian. Persaksian terhadap siapa? Bersaksi. Persaksian terhadap adanya Allah yang Maha Kuasa. Juga bersaksi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ya. Nah, masih ingat juga syahadat dibagi menjadi 2. 1, syahadat tauhid. Sebutkan yang kedua dari sana. Oke, pinter semua. Yang kedua syahadat Rasul. Nah, ini adalah gambar orang sedang berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, apakah kita setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tentu sebagai muslim kita wajib berikrar setiap hari. Kapan itu diucapkan? Ketika melakukan sholat 5 waktu. Apakah kalian di sana sudah melakukan sholat 5 waktu? Harus ya, mulai dari sekarang harus merutinkan, mengistiqomahkan, belajar latihan sholat 5 waktu. Supaya kita setiap hari sebagai muslim berkewajiban mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Persaksian terhadap adanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Baik, sekarang kita akan membunyikan bersama anak-anak bunyi syahadat tauhid. Ya, syahadat tauhid. Nih, perhatikan. Tulisan yang Bu Zum coret ya. Nih, asyhadu. Dibunyikan bareng-bareng dari sana ya. Bu Zum ulangi lagi. Asyhadu alla ilaha. Ikutin. Illallah. Ulangi lagi, Bu Zum ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bu Zum ulangi lagi. Asyhadu, aku bersaksi. alla ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, selain Allah. Nah, kita sudah bersaksi mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus tahu Allah itu adalah satu. Jumlahnya cuma 1, Esa. Esa itu artinya satu, tunggal. Allah yang wajib kita sembah hanyalah Allah. Kita tidak boleh menyekutukannya. Ya, Allah tidak beranak, tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Allah itu berdiri sendiri. Jadi nggak boleh kita menyekutukan Allah. Ya, kalau orang menyekutukan Allah itu dosa besar anak-anak. Disebut apa orang yang menyekutukan Allah? Disebut musyrik. Ya, apa anak-anak dari sana? Musyrik. Musyrik itu adalah menyekutukan
Allah. Menyekutukan Allah itu berdosa besar. Nah, sekali lagi, syahadat tauhid, kita mengikrarkan diri bahwa kita harus percaya adanya Allah itu satu, tunggal. Kita tidak boleh menyekutukan. Ya, menyekutukan Allah disebut musyrik. Kalau musyrik dosa besar. Baik. Sekarang syahadat Rasul. Yuk kita bunyikan bersama yuk syahadat Rasulnya. Wa ashhadu. Jadi dari wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ulangi lagi. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau ada wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah itu disebut syahadat Rasul. Artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kita harus tahu apa sih kok Nabi Muhammad disebut Rasulullah? Rasul itu artinya utusan. Rasul itu artinya utusan. Begitu cintanya Allah terhadap hambanya, Allah tidak ingin hambanya tersesat. Maka Allah menurunkan utusan, menentukan utusan. Nah, utusan akhir zaman sebagai penutup para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Jadi, nabi penutup akhir zaman, nabi terakhir, Rasul terakhir. Nah, tugasnya apa sih Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu? Menyampaikan wahyu, perintah Allah, ajaran Allah disampaikan kepada kita. Ya, perintah-perintah pasti perintah-perintah kebaikan, menjauhi kejelekan. Ya, itu adalah misi atau tugas Rasulullah diturunkan ke bumi ini supaya kita mengenal Allah, mengenal kebaikan yang diturunkan dari Allah. Nah, sekarang sebagai rasul atau utusan untuk sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, Rasulullah itu tugasnya adalah memperbaiki akhlak yang mulia, ya. Jadi akhlak-akhlaknya supaya kita jadi orang yang berakhlak baik, itu tujuan Rasulullah diutus ke bumi ini. Ya, sekali lagi syahadat Rasul bunyinya dari wa ashhadu. Ya, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sekarang yang harus kita tahu, yang sudah kita sebutkan tadi, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, yang dua syahadat tadi, itu kalau digabung tadi kan satu-satu tauhid dan Rasul. Nah, kalau digabung disebut syahadatain. Apa itu syahadatain? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dua kalimat syahadat, yaitu syahadatain. Nah, sekarang yang harus kita tahu untuk supaya apa sih kita itu mengikrarkan dua kalimat syahadat setiap hari, supaya kita meniru perilaku yang ada di dalamnya, yang ada di makna syahadat. Perilaku apa? Perilaku yang sesuai dengan makna syahadat tauhid. Itu adalah, lihat gambarnya, kita hanya menyembah Allah, yang Bu Zum bilang tadi, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu musyrik. Musyrik itu dosa besar. Maka yang harus kita sembah adalah Allah, nggak boleh yang lain. Yang kedua, kita meniru perilaku yang sesuai dengan makna syahadat tauhid tadi adalah berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena kita tahu satu-satunya zat yang kekal, yang kuasa, yang esa, yang satu, yang pantas dimintain pertolongan itu adalah Allah. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan syahadat Rasul. Apa yang kita ikrarkan kalau kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah?
yaitu kita supaya mencontoh akhlak terpuji Nabi Muhammad. Contoh apa aja akhlak terpuji Nabi Muhammad? Banyak sekali. Ada yang patuh sama orang tua, ada yang rajin belajar, ada yang makan sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Banyak sekali perilaku-perilaku yang wajib kita contoh. Nah, itu kita mengikrarkan syahadat Rasul. Apalagi perilaku yang sesuai dengan syahadat Rasul, yaitu kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad ya. Setiap saat kita ucapkan solawat. Ya, soalnya nanti kalau kita sebagai umatnya rajin bersolawat, insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Ya, siap, semangat ya untuk meniru perilaku yang sesuai dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini video pembelajaran fikih 2 kalimat syahadat. Tetap semangat untuk meraih pahala dan ilmu yang Allah berikan ya. Bu Zuma akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.